Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Sari Widowati, NIM A1C317038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan fisika inti pada terapi kanker, yaitu menggunakan boron neutron capture terapi atau yang disingkat dengan BNCT. Saat ini, kanker menjadi perhatian khusus di dunia kesehatan. Hal ini karena kanker memiliki sifat letal atau mematikan. Kanker merupakan salah satu penyebab kematian kedua yang memberikan kontribusi 13% dari 22% kematian akibat penyakit tidak menular di dunia. Sedangkan di Indonesia, kanker merupakan penyebab kematian ke-6 dari pola penyakit nasional dengan prevalensi di tahun 2008 sebesar 1/1000 jiwa. Upaya-upaya dilakukan untuk dapat membunuh sel kanker, misalnya seperti operasi, terapi radiasi, dan kemoterapi. Meskipun perlakuan terapi standar tersebut telah berhasil mengobati berbagai macam kanker, namun masih ada banyak kegagalan-kegagalan. Nah, saat ini terapi kanker yang lebih menjanjikan dan terus dikembangkan oleh para ilmuwan yaitu menggunakan metode BNCT atau boron neutron capture terapi. Penjelasan pertama yaitu senyawa boron. Boron merupakan unsur yang unik dan menarik karena merupakan satu-satunya unsur non-logam dalam golongan 13 pada tabel periodik unsur. Boron alamiah mengandung sekitar 20% fraksi atom boron 10 dan sisanya sekitar 80% fraksi atom boron 11. Boron 10 sangat mudah menyerap neutron berenergi rendah. Selanjutnya, yang kedua mengenai boron neutron capture terapi atau BNCT. Gagasan klinis teknik boron neutron capture terapi telah dimulai sejak tahun 1936 oleh Gordon Loser. Gagasan ini muncul setelah penemuan neutron oleh Chadwick. BNCT adalah bentuk baru radioterapi yang dapat menjadi pilihan dalam pengobatan kanker. Metode BNCT juga merupakan penggabungan antara prinsip kemoterapi dan skema lokalisasi sinar yang digunakan dalam radioterapi konvensional. Metode BNCT menggunakan boron 10 yang merupakan unsur non-radioaktif untuk menangkap neutron termal sehingga menghasilkan partikel alfa dan litium. BNCT secara sederhana diartikan dapat menghancurkan sel-sel kanker saja dengan menggunakan reaksi boron neutron. Adapun persamaan reaksinya yaitu boron 10 ditambah neutron akan menghasilkan litium 7 dan partikel alfa. Keberhasilan terapi dengan metode BNCT bergantung pada dua hal, yaitu pertama, kemampuan untuk mengkonsentrasikan boron 10 pada sel-sel kanker target dalam jumlah yang cukup. Kedua, kemampuan untuk mengantarkan neutron termal untuk mencapai sel-sel kanker tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terapi BNCT memanfaatkan interaksi antara neutron termal dengan boron 10. Nah, untuk menghantarkan neutron termal ke sel target, tubuh pasien akan diradiasi dengan neutron epitermal. Neutron epitermal tersebut kemudian akan mengalami moderasi oleh jaringan sehat dan menjadi neutron termal di area sel. Pada BNCT ada 3 faktor penting yang harus diperhatikan agar terapi kanker dapat berhasil, yaitu pertama, agen pembawa boron, kedua, sumber neutron yang digunakan, dan yang ketiga, dosis radiasi yang dihasilkan. Penjelasan yang ketiga yaitu mengenai agen pembawa boron. Pada tahun 1950 sampai 1960, agen pembawa boron yang digunakan di BNCT adalah asam borat dan beberapa turunannya yang ternyata bukan merupakan agen selektif yang baik serta hanya terserap dalam jumlah sedikit ke dalam sel kanker. Tahun 1960-an dikembangkan agen generasi kedua untuk mengatasi kelemahan generasi pertama. Agen generasi kedua yang digunakan yaitu BPA atau Na2B10H10 dan BSH atau Na2B12H11SH. Kesulitan utama dalam pengembangan agen pengiriman boron
ke dalam tumor adalah untuk mengirimkan dosis yang cukup dan lebih tinggi di sel kanker dibandingkan dengan jaringan di sekitarnya, sehingga dikembangkan agen pengiriman boron generasi ketiga. Agen pengiriman boron generasi ketiga terdiri dari kelompok senyawa boron yang stabil. Senyawa boron generasi ketiga ini cenderung bekerja lebih spesifik terhadap sel tumor yang ditargetkan, yaitu inti sel tumor dan DNA. Selanjutnya yaitu sumber neutron. Sumber neutron yang digunakan dalam BNCT dapat menggunakan reaktor nuklir atau akselerator. Neutron yang digunakan dalam BNCT harus memiliki jumlah energi yang tepat. Dalam BNCT, neutron termal digunakan untuk bereaksi dengan senyawa boron pada sel kanker. Neutron termal memiliki energi 0,025 elektron volt. Pada sel kanker yang lebih dalam dari lapisan kulit, maka diperlukan neutron yang mampu menembus jaringan kulit, yaitu neutron epitermal dengan rentang energi 0,5 elektron volt sampai 10 kilo elektron volt. Nah, untuk BNCT berbasis akselerator telah dikembangkan di Rusia, Jepang, Inggris, Italia, Israel, dan Argentina. Yang kelima yaitu dosis BNCT. Tindakan mengukur atau memperkirakan dosis radiasi dan menetapkan nilai dosis tersebut dikenal dengan istilah dosimetri. Saat radiasi pengion menembus materi seperti tubuh manusia, maka akan terjadi interaksi energi dengan materi atau tubuh manusia. Nah, kuantitas yang digunakan untuk mengukur jumlah radiasi pengion dikenal sebagai dosis serap atau biasanya hanya disebut sebagai dosis. Yang pertama yaitu dosis boron atau Db. Dosis boron berasal dari interaksi antara neutron termal dan senyawa boron yang disuntikkan ke dalam jaringan kanker. Hasil reaksi ini adalah partikel alfa, inti litium, dan radiasi gamma yang akan mengionisasi sel kanker. Dosis boron merupakan dosis yang paling penting dalam BNCT karena dosis boron inilah yang akan menghancurkan sel-sel kanker. Yang kedua yaitu dosis gamma atau D-gamma. Dosis gamma dalam jaringan terbentuk saat radiasi gamma mengionisasi jaringan tubuh. Dosis gamma terjadi karena hidrogen dalam jaringan menyerap neutron termal. Persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Yang ketiga yaitu dosis proton atau dosis nitrogen atau disingkat dengan dP. Dosis proton dalam BNCT timbul akibat adanya reaksi tangkapan neutron termal oleh nitrogen. Interaksi neutron termal dengan nitrogen 14 menghasilkan karbon 14 atau C14 dan proton dengan energi 0,66 mega elektron volt. Proton hasil reaksi inilah yang akan mengionisasi jaringan tubuh pasien sehingga perlu dihitung sebagai komponen dosis radiasi. Persamaan reaksinya yang terakhir yaitu dosis hamburan neutron atau DN. Dosis neutron dalam BNCT muncul akibat adanya reaksi hamburan neutron oleh hidrogen dalam jaringan tubuh. Interaksi hamburan tersebut dapat menghasilkan proton. Persamaan hamburan neutron dituliskan seperti pada layar. Selanjutnya yaitu keunggulan BNCT atau boron neutron capture terapi. Keunggulan BNCT dibandingkan dengan terapi lainnya yaitu pertama, senyawa BNCT memiliki target yang selektif pada sel kanker. Yang kedua, memiliki toksisitas yang rendah terhadap jaringan normal. Yang ketiga, terlokalisasi cukup lama pada sel kanker selama aplikasi BNCT. Yang keempat, hasil uji klinik menunjukkan respon klinik yang lebih baik dibandingkan dengan pasien kanker dengan terapi konvensional. Dan yang kelima, terapi dengan BNCT juga mampu menurunkan frekuensi treatment dan akhirnya berdampak pada pengurangan biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien. Oleh karena itu, pengembangan BNCT banyak dikembangkan oleh peneliti dari seluruh dunia hingga saat ini. Beberapa uji klinis dengan menggunakan metode BNCT yang dilakukan di Jepang telah memberikan
memberikan hasil yang memuaskan. Uji klinis dilakukan terhadap kanker otak, kanker leher dan kepala, kanker paru-paru, dan kanker kulit. Untuk kanker otak, melalui pendeposisian dosis BNCT yang terkonsentrasi pada jaringan kanker menyebabkan penyusutan ukuran kanker dengan sangat cepat, yaitu dalam 2 hari. Hasil ini diamati menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI. Penyusutan ini terjadi lebih cepat jika dibandingkan dengan penyusutan akibat efek terapi dengan sinar X. Pada terapi kanker paru-paru, metode BNCT memberikan hasil yang lebih memuaskan. Rasa sakit pasien yang sebelumnya merasakan sesak di bagian dada dan harus diatasi dengan pemberian morfin menghilang beberapa hari setelah ditreatment dengan metode BNCT. Selain itu, metode terapi kanker dengan BNCT untuk kanker leher dan kepala tidak menimbulkan efek berarti pada kulit pasien. Hal ini berbeda dengan metode terapi kanker dengan metode sinar X yang dapat menimbulkan efek memar pada kulit pasien. Pada kanker kulit di mana treatment tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembedahan, maka BNCT menjadi salah satu pilihan alternatif karena dapat menyembuhkan kanker kulit tanpa melalui operasi. Pada metode BNCT, terapi yang dilakukan memanfaatkan radiofarmaka berupa senyawa boron 10 dan juga pembangkit radiasi pineon, khususnya partikel neutron. Oleh karena itu, metode BNCT dapat dikatakan sebagai metode kombinasi antara metode radioterapi dengan metode kedokteran nuklir terapi. Meskipun belum disebutkan secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan yang ada, persyaratan izin operasional metode BNCT sebenarnya sudah terwadahi oleh Perka Bappetan nomor 3 tahun 2013 jika metode BNCT dimasukkan sebagai bagian dari salah satu metode radioterapi atau Perka Bappetan nomor 17 tahun 2012 apabila BNCT dimasukkan ke dalam bagian kedokteran nuklir. Mengingat pesatnya pengembangan metode terapi kanker berbasis BNCT ini, maka Bappetan sebagai lembaga pengawas ketenaga nukliran di Indonesia berupaya untuk menyediakan peraturan yang dapat secara spesifik mengatur tentang perizinan dan keselamatan radiasi dalam pemanfaatan metode BNCT di Indonesia.